Legenda mengatakan bahwa sekte Shenyin bertugas mengusir roh jahat, serta memiliki wewenang melindungi umat manusia, dan aku adalah sekte Shenyin generasi ke-88. Jimat penekan iblis 9 langit. Dewa dari 9 langit, usirlah kekuatan gelap. Wah, gadis kecil, jimatmu ini bahkan jauh lebih hebat dari jimat kakek buyutmu. Tangisan ratusan roh jahat ini sampai membuat telingaku hampir pecah. Akhirnya sekte Shenyin memiliki penerus berbakat. Aku sudah tenang saat bertemu leluhur nanti. Ayah kenapa? Patua, mengapa kamu mengeluarkan darah? Aku mengeluarkan darah. Sepertinya telah terjadi sesuatu pada keluarga He Uhuk. Dulu, kota Feng Yuan diincar oleh orang asing. Panglima pelindung kota Huo Zhenbang terluka parah hingga tak mampu memimpin tentara untuk melawan musuh. Mereka membantai warga dan membakar kota. Kakekmu demi menyelamatkan rakyat Feng Yuan, menggunakan garis takdir nyawaku untuk mengubah nasib buruk Huo Zhenbang. Apa? Keluarganya bisa naik pangkat jadi pejabat tinggi dan menikmati kekayaan luar biasa. Sekarang saat ada masalah di pihaknya, ayah yang harus ikut menanggung penderitaan ini. Mana bisa begitu? Anak bodoh, yang diselamatkan waktu itu adalah seluruh warga kota, bukan hanya demi kekayaan keluarga Huo. Nasib baik dan buruk itu saling terkait. Memang tidak ada yang perlu disesali. Ayah, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan ayah? Keluarga Huo sedang dirundung aura kebencian. Kondisi Huo Zhenbang sudah sekarat. Sekarang kita harus menyelamatkan nyawanya dulu, baru garis takdir nyawa ayah bisa kembali normal. Ayah jangan khawatir, aku akan segera turun gunung untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah barang pemberian yang ditinggalkan oleh Huo Zhenbang dulu. Bawalah, ini akan membuatmu masuk ke kediaman Panglima dengan lancar. Kamu juga harus ikut denganku. Ini adalah penyakit menular yang sangat berbahaya, harus segera dilakukan isolasi. Selain itu, siapkan $500 untukku, agar bisa menyembuhkan penyakit menular Panglima ini. $500? Kamu ingin merampok ya? Istri kedua, tutup mulutmu. Kakak, penyakit Panglima ini muncul setelah dia menikahi wanita penggoda itu. Menurutku, mungkin wanita itu adalah makhluk halus jahat yang datang membuat kekacauan di kediaman Panglima kita. Penyakit Panglima ini terasa aneh. Apa Anda yakin ini penyakit menular? Bukan karena hal lainnya? Kalian orang-orang Huaxia ini memang sangat percaya tahayul. Aku ini dokter lulusan luar negeri, sangat profesional. Jika terus ditunda, nyawa Panglima tidak akan tertolong. Harga. Gawat, Panglima mengeluarkan darah. Ranting pohon kering ini tiba-tiba bisa berbunga dan berdarah. Berhenti! Ini adalah area terlarang kediaman Marsekal. Orang luar dilarang masuk tanpa izin. Segera pergi dari sini. Laporkan pada tuanmu, sekte Shenyin Yelinglong bisa mengobati penyakitnya. Katakan padanya, jika terlambat sedikit saja, dia bisa kehilangan nyawanya. Ini memang lencana giok milik Marsekal. Tunggu di sini, aku akan segera melapor. Jangan pergi kemana-mana. Ya Tuhan, sebenarnya ini penyakit aneh apa? Menakutkan sekali. Kenapa panik? Semuanya harap tenang. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa jadi begini? Nyonya, gawat. Dasar tidak sopan. Apanya yang gawat? Marsekal masih ada di sini? Bukan begitu. Ini masalah penting. Di luar ada seorang gadis membawa barang bukti milik Marsekal dan mengatakan dia bisa menyelamatkan Marsekal. Dia bilang, jika terlambat, Marsekal benar-benar tidak akan selamat. Energi negatif di tempat ini bahkan lebih berat daripada makam kuno 1000 tahun. Ditambah lagi ada aura siluman yang familiar. Aura siluman, semoga dia kuat menerima pukulanku. Aku sudah tidak sabar lagi. Nona Ye, saya pengelola di kediaman Marsekal. Nyonya meminta Anda untuk masuk ke dalam. Nyonya besar, Nyonya muda, dia adalah Nona Ye, dari sekte Shenyin. Apa katamu? Kamu bisa menyelamatkan nyawa Tuan Besar? Hanya gadis kecil ini, mungkin dia cuma datang untuk mengemis. Berani-beraninya dia bilang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Besar. Kurasa dia sudah gila karena tergiur uang. Gadis kecil, mengobati orang bukan sebuah permainan. Saya sarankan Anda segera pergi. Jangan menunda perawatan Tuan Besar di sini.
Bisa atau tidaknya menyembuhkan penyakit, bukan sekadar dari perkataan saja, tapi harus dibuktikan dengan kemampuan nyata. Apa yang ingin kamu lakukan? Kurasa kamu itu antek si selir keempat dasar kaki tangan wanita jahat itu. Kalian pasti meracuni tuan besar dulu, lalu datang ke sini untuk menipu uang kan? Jangan banyak bicara omong kosong. Trik picisan seperti ini, bahkan tidak pantas untuk aku lirik, jika bukan demi nyawa tuan besar, serta hubungannya dengan ayahku. Istri kedua, dia membawa liontin giok tuan besar, mungkin dia benar-benar punya kemampuan. Keadaan tuan besar saat ini kritis, mari kita coba kesempatan terakhir ini. Kakak, bagaimana bisa Anda mempercayai gadis kecil ini? Bagaimana jika dia malah membuat tuan besar tiada? Ada apa dengan Anda ini? Aku berniat baik datang untuk mengobati, tapi Anda malah meracau di sini. Ini tidak mungkin. Fungsi tubuhnya menurun dengan sangat cepat. Sudah tiada harapan. Benar-benar tidak tertolong lagi. Gawat, racun bunga ini akan menyedot seluruh darah dalam tubuh tuan besar dan membuatnya jadi boneka tanpa nyawa. Terlambat 1 menit saja, keajaiban pun tak akan bisa menolongnya. Nona, aku mohon padamu, tolong selamatkan tuan besar. Selama kamu bisa menolongnya, kami akan memberikan apapun yang kamu minta. Siapkan benda-benda emas untukku. Semakin banyak semakin baik. Sebaiknya berupa kotak emas atau perhiasan emas. Kamu gadis kecil yang kurang ajar, bahkan pengobatan belum dimulai, sudah berani meminta barang mewah. Sudah kuduga kamu datang hanya untuk menipu. Istri kedua, tutup mulutmu, cepat ambilkan benda-benda emas itu. Jika sampai membahayakan nyawa tuan besar, aku tidak akan memaafkan kalian. Baik, Nyonya. Lewat, Marsekal sudah tidak bernapas. Mantra rahasia dewa, pengusir energi jahat, kekuatan emas menyerap kegelapan. Lekas kumpul, perhatikan baik-baik. Ini bukan sekadar bunga beracun biasa, di dalamnya tersembunyi banyak sekali energi dendam dan jiwa hitam. Ya ampun, ini ilmu hitam apa ini? Sangat menakutkan. Ini tidak ilmiah. Benar-benar tidak masuk akal. Semuanya diam, tolong tenang. Energi dendam ini sangat kuat. Begitu konsentrasi terpecah, mereka akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah bernapas lagi? Marsekal sudah bernapas lagi? Hah? Memangnya kenapa kalau dia bernapas? Dia kan belum sadar. Menurutku kamu itu cuma kebetulan beruntung saja. Siapa tahu Marsekal hanya mendapatkan kekuatan sesaat sebelum ajalnya. Tanda-tanda vitalnya memang sudah stabil, tapi ini sama sekali tidak sesuai dengan ilmu medis. Kamu pasti menggunakan semacam ramuan aneh pada Marsekal, kelihatannya sehat, tapi sebenarnya itu hanya tipuan. Apa tahu kamu? Ini adalah mantra rahasia dari Sekte Shenyin yang tidak akan dipahami oleh orang luar. Seperti kalian. Saat ini dia hanya baru saja keluar dari masa kritis. Agar dia bisa sadar sepenuhnya, kita masih perlu pergi ke suatu tempat. Tempat mana? Makam leluhur keluarga Huo. Makam leluhur keluarga Huo. Nona Ye, mengapa harus pergi ke makam leluhur? Apa jangan-jangan penyakit aneh tuan besar ada hubungannya dengan makam leluhur? Seseorang telah mengusik makam leluhur dan merusak feng shui keluarga Huo. Hal itulah yang menyebabkan petaka ini menimpa tuan besar. Hanya dengan menghancurkan formasi jahat di makam leluhur, tuan besar baru bisa benar-benar tersadar. Omong kosong. Gadis kecil ingusan seperti kamu tahu apa soal feng shui. Makam leluhur itu adalah akar dari keluarga Huo, mana boleh sembarangan bertindak di sana. Aku rasa kamu justru ingin menghancurkan feng shui keluarga Huo. Apa yang sudah kamu lakukan padaku? Aku paling benci orang yang terus mengoceh tanpa henti. Berikutnya bukan hanya sekadar tamparan. Nyonya besar, untuk menghancurkan formasi jahat itu, masih membutuhkan bantuan seseorang yang lahir di waktu tertentu. Waktunya adalah sebelum jam 4 pagi. Sebelum jam 4 pagi, ini bukankah itu waktu kelahiran Tuan Muda? Dia sekarang sedang membasmi penjahat di luar kota. Bagaimana mungkin dia sempat kembali? Dia sudah sampai di depan pintu. Siwe, kamu sudah pulang? Kenapa kamu terluka? Ini hanya luka kecil. Bagaimana keadaan ayah? Berkat bantuan dari Nona Ye dari sekte-sekte Shenyin ini, kondisi kesehatan ayahmu sudah mulai stabil. Hanya saja Nona Ye bilang, ia harus pergi ke suatu tempat. Apa harus pergi ke rumah sakit untuk operasi? Aku akan segera menyiapkan mobil. Tidak. Pengobatan modern tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Aku butuh kamu ikut bersamaku ke makam leluhur.
baru ayahmu bisa siuman kembali. Kamu memintaku pergi ke makam leluhur? Kamu lahir pada jam 3:45 pagi. Takdirmu sangat kuat. Sangat pas untuk menekan hawa dingin di makam leluhur keluarga Huo. Omong kosong macam apa ini? Penyakit ayahku harus ditangani oleh dokter medis. Siwe, perkataanmu sangat benar. Gadis ini sungguh aneh dan mencurigakan. Menurutku, jangan-jangan dia adalah mata-mata yang dikirim oleh penjajah Jepang, yang ingin mengambil kesempatan untuk menghabisi komandan. Mencurigakan? Aku adalah Ye Linglong, penerus dari sekte Shenyin. Bunga beracun di tubuh ayahmu itu, aku yang menyembuhkannya. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Jika aku memang berniat mencelakainya, sejak tadi dia sudah menjadi mayat hidup. Si Yue, Nona Ye memang benar-benar memiliki kemampuan. Tadi saat nyawa ayahmu sedang di ujung tanduk, dialah yang turun tangan menyelamatkan nyawa ayahmu. Urusan makam leluhur ini sangat penting, sebaiknya turuti saja perkataannya. Aku hanya percaya pada bukti. Jika dia benar bisa menyelamatkan ayah, aku bersedia bekerja sama, tapi dengarkan peringatanku ini baik-baik. Jika kamu berani bermain-main, atau menghambat pengobatan ayah, aku akan memberi hukuman militer padamu. Tenang saja, aku, Ye Linglong, tidak pernah berbohong. Asal kamu mau bekerja sama dengan baik, aku jamin ayahmu akan siuman dengan selamat. Bawa kertas jimat ini bersamamu, ini bisa menahan sementara kebocoran energi positif dalam dirimu, supaya tidak diserang oleh energi negatif makam leluhur. Ingat, tidak peduli hal aneh, apapun yang terjadi di jalan nanti, jangan pernah membuang jimat ini. Ayo jalan, biar orang awam seperti kalian melihat hebatnya kemampuan sekte Shenyin milikku. Ya ampun, ini, apa yang terjadi? Makam leluhur yang tadinya baik-baik saja, kenapa bisa tumbuh begitu banyak bambu? Ini apa yang sedang terjadi, Nona Ye? Formasi pemangsa keberuntungan. Menggunakan kekuatan hidup yang tak kunjung putus dari bambu untuk terus-menerus merampas keberuntungan keluarga Huo. Ini tidak hanya akan membuat anak cucu keluarga Huo mengalami nasib buruk, tetapi juga membuat jenderal besar diserang balik oleh energi negatif, hingga jiwanya terperangkap selamanya dan tidak tenang. Ini benar-benar menyeramkan. Lalu, bagaimana cara menghancurkan formasinya? Bambu termasuk unsur kayu, sedangkan emas menaklukkan kayu. Aku butuh 8 orang dengan takdir emas, berdiri di posisi 8 penjuru mata angin, menggunakan energi positif untuk menekan energi negatif. Kamu, sebagai orang yang lahir tepat di jam 3:45 fajar, harus menemukan pusat formasi dan menghancurkannya. Kalian semua, cepat ambil posisi sesuai instruksi Nona Ye. Baik. Formasi ini sungguh aneh. Sepertinya bukan milik Daxia kita, melainkan tampak seperti ilmu hitam dari Dongying. Rahasia penyucian dewa. Api murni, pengusir bayangan. Senjata emas penghancur kayu. Muncullah pusat formasi. Sudah kubilang gadis ini tidak bisa diandalkan, melakukan hal-hal mistis yang tak jelas. Kalau leluhur sampai murka, keluarga Huo kita akan tamat. Diam. Berani bicara sembarangan lagi. Aku akan melemparmu ke dalam makam leluhur keluarga Huo dan membiarkanmu dihisap oleh energi negatif. Tapi, Diam kamu. Ketemu. Tempatnya di sana. Gunakan jimat yang aku berikan padamu, tekan di atas pusat formasi. jangan disentuh. Ini adalah tempat peristirahat leluhur. Jika kamu mendengarkan gadis ini dan menghancurkan makam leluhur, keluarga Huo benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bisa saja dia adalah mata-mata dari Dongying yang sengaja membuatmu merusak feng shui keluargamu sendiri. Kamu sudah gila? Cepat menyingkir. Jika ditunda lebih lama lagi, pusat formasi ini akan menyerang balik. Ini, apa-apaan semua ini? Nona Ye, cepat pikirkan sesuatu, si Yue sudah tidak kuat lagi. Zinabar pengusir sial. Diam dan jangan bergerak. Jika berani macam-macam lagi, aku akan membiarkan ribuan hantu di sini, melahapmu sampai tidak tersisa sedikit pun. Bagua pengumpul energi, yang inti energi pembentuk raga. Hancurkan formasi dan usir roh jahat.
Selesaikan ini dengan cepat. Cepat, sekarang waktunya. Gunakan jimatnya untuk menekan. Berhasil. Gawat, ada orang. Ada yang merusak segelnya. Ingin menghancurkan formasi milik 9 krisan? Tidak semudah itu. Kalau begitu, aku akan menggunakan tenagamu untuk memperkuat ritual ini. Gadis ini ternyata memang punya kemampuan. Nona Ye, tidak Master Ye, terima kasih banyak kepadamu, kamu sudah menyelamatkan keluarga Huo kami. Kamu masih berani meremehkan kami? Inilah kekuatan ilmu Sekte Shenyin. Kamu, Kenapa? Apa kamu takut dengan kekuatan ilmu Sekte Shenyin kami? lihatlah ke belakangmu. Sudah kubilang kita tidak boleh mendengarkan gadis ini. Dia itu hanya seorang penipu. Dia ingin menghancurkan makam leluhur keluarga Huo kita. Apa yang terjadi? Bambu yang tumbuh dari makam leluhur semakin lama menjadi semakin banyak. Bagaimana ini bisa terjadi? Cukup menarik. Ternyata ini formasi pembalik serangan. Nona Ye, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kakak, aku rasa dia itu bukanlah keturunan Sekte Shenyin yang asli. Dia itu hanya mata-mata orang asing yang datang untuk menghancurkan keberuntungan keluarga Huo kita. Cepat tangkap dia dan serahkan kepada Panglima untuk dihukum. Diam kamu. Aku tadi merasakan ada aura beracun yang sangat pekat di dalam makam ini. Bahkan lebih beracun daripada ular berbisa di gunung. Formasi iblis. 9 krisan. Mari kita lihat seberapa jauh kalian bisa bermain denganku. Sialan benar. Ternyata ini adalah formasi racun dari aliran Jiuju. Formasi dewa tersembunyi. Hancurkan kejahatan dan tunjukkan wujud aslimu. Nona Ye, cepat hancurkan formasinya. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan bekerja sama denganmu. Kamu menyingkir dulu. Jangan menghalangi jalanku di sini. Bukannya kamu bilang memerlukan ramalan tanggal lahirku, baru bisa menghancurkan formasi ini? Kenapa sekarang sudah tidak butuh lagi? Formasi ini ditempa dengan racun yang sangat mematikan. Data kelahiranmu sekarang tidak akan berguna di sini. Sekarang, siapa lagi yang berani meragukan kemampuan saya, Sekte Shenyin? Master Ye, apakah kali ini segalanya benar-benar sudah aman? Formasi milik 9 krisan telah dihancurkan, dan seharusnya Huo Zhenbang sudah sadarkan diri saat ini. Saat kembali ke kediaman nanti, jika Marsekal masih dalam keadaan pingsan, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Formasinya masih saja bisa dihancurkan. Sialan, sebenarnya siapa orang itu? Aku pasti akan menemukanmu dan membuat perhitungan denganmu sampai hancur. Ayah, Anda sudah sadar. Zhenbang, ini semua benar-benar berkat Master Ye, milik Sekte Shenyin dialah yang menyelamatkanmu, juga menghancurkan ilmu 9 krisan milik bangsa Dongying yang dipasang di makam leluhur keluarga Huo, dan menyelamatkan keluarga Huo kita. Kami sangat berterima kasih. Lagi-lagi bajingan dongeng sialan itu. Aku dulu pernah nyaris tiada di tangan mereka. Sepertinya mereka tidak pernah menyerah untuk mengincar wilayah kota Fengyuan kita. Sampaikan perintahku, adakan sayembara di seluruh kota, tangkap semua mata-mata yang berhubungan dengan Dongying. Siapapun yang bisa menangkap anjing-anjing itu, aku akan memberinya imbalan besar. Baik, Tuan. Nona Ye, aku, Huo Zhenbang, berutang nyawa lagi pada kalian. Keluarga Ye, kebaikan yang begitu luar biasa ini tidak akan pernah saya lupakan selamanya. Marsekal terlalu berlebihan. Kini karena formasi jahat itu sudah hancur, energi negatif dalam tubuh Anda sudah sepenuhnya dibersihkan, cukup istirahat beberapa hari saja, maka Anda akan segera sembuh dan kembali bersemangat seperti semula. Ye Linglong, kamu ini perampok, beraninya memberikan barangku demi mencari muka. Akar ginseng 1000 tahun milikku ini jauh lebih berharga daripada pria tua bangka itu. Kamu mencabutnya begitu saja, benar-benar keterlaluan.
Jangan berisik, nanti aku belikan makanan enak, kamu tidak akan merugi kok. Untungnya orang-orang ini tidak bisa melihatku. Kalau tidak, ada yang akan pingsan ketakutan, dan kamu pasti akan mencabut akarku lagi untuk menolong mereka. Nyonya besar, ini adalah akar ginseng 1000 tahun. Anda gunakan ini untuk merendam arak Panglima, basuhkan setiap hari ke luka bekas potongan jamur beracun itu. Selain itu, sisakan setengah untuk direndam dalam air minumnya, bisa menambah energi dan mempercepat pemulihan. Nona Ye, ini adalah sedikit hadiah, hanya sekadar tanda terima kasih. Saya harap Anda bersedia menerimanya. Orang-orang Dongying sepertinya tidak akan tinggal diam begitu saja. Saya ingin menyiapkan sebuah pavilion untukmu dan menyiapkan pelayan untuk melayani Anda. Asalkan Anda bersedia menetap kota Fengyuan ini, kelak Hu Huozhenbang akan melindungimu. Apapun yang kamu inginkan, pasti akan kupenuhi. Panglima, dia itu hanya beraksi pura-pura di makam leluhur. Kenapa Anda memberinya begitu banyak harta? Aku sudah melahirkan anak-anak untuk Anda, menemani Anda selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak dapat apa-apa. Pokoknya aku juga mau. Mau terus? Membuatku naik darah saja, cepat pergi dari sini. Panglima, barangnya saya terima, tapi permintaan untuk tinggal di kediaman Panglima tidak bisa saya penuhi. Ayahku masih di sekte Shenyin menungguku kembali. Siwei, antar Master Ye keluar. Baik, Ayah. Master Ye, saya mohon maaf atas kelancangan saya sebelumnya. Kali ini terima kasih banyak karena sudah menyelamatkan ayah saya. Kedepannya, jika ada hal yang membutuhkan bantuan dari pihak keluarga Huo, katakan saja langsung. Tenang saja, hari-hari pertemuan kita ke depannya masih sangat banyak. Kedepannya, kita masih punya kesempatan untuk bertemu. Takdir tidak boleh dibocorkan. Jangan antar aku lagi. Kembalilah untuk menjaga ayahmu. Gadis kecil ini ternyata cukup hebat juga. Kurang ajar. Dasar gadis kecil sialan, beraninya dia menghancurkan formasi pemangsa keberuntungan kekaisaran yang telah dibuat dengan susah payah. Dia sudah merusak rencana besar kita, tunggu saja balasanku. Kenapa kamu tidak tinggal saja di kediaman Panglima? Aku lihat keluarganya sangat kaya. Nyawa ayahku jauh lebih penting. Lagi pula, aku sudah meramalkan bahwa di kediaman Panglima mereka, masalah mistisnya bukan cuma satu ini saja. Nanti saat mereka datang memohon kepadaku. Siapa di sana? Keluar. Cepat keluar dari sana. Gadis kecil, beraninya menantang wewenang kekaisaran Dongying kami. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Jangan banyak bicara dengannya, habisi saja dia. Hanya semut kecil seperti kalian, beraninya menginginkan wilayah Huaxia milikku. Hari ini, belum tentu siapa yang akan tiada di sini. Gadis kecil yang sombong, bersiaplah untuk dihabisi. Jimat Shenyin, henti! Jimat api Shenyin, lenyapkan kejahatan ini. Ternyata ini hanya boneka kertas, bahkan tidak punya jiwa, semuanya palsu. Aliran Jiuju ini benar-benar meremehkan orang, mengirim boneka kertas untuk memburu kita. Ilmu boneka Dongying hanyalah mencuri teknik dari Huaxia kita, lalu menambahkan cara licik mereka sendiri, bahkan tidak memahami intinya, hanya meniru luarnya saja, sungguh sangat lemah. Gadis kecil, pasti karena kamu telah menghancurkan formasi pemangsa keberuntungan di makam leluhur keluarga Huo. Makanya diincar oleh Jiuju. Mereka datang untuk memburumu, untuk menghabisimu sampai ke akarnya. Apa kita tidak sebaiknya bersembunyi? Sembunyi? Aku sendiri, bahkan tidak mengenal kata sembunyi. Gawat, jangan-jangan mereka pergi ke sekte Shenyin dan menyerang ayahmu saat dia sedang sakit parah? Cepat, segera kembali ke sekte Shenyin. Ayah, aku sudah kembali. Bagaimana keadaanmu? Gadisku, aku sudah tahu. Kamu pasti bisa menghancurkan formasi jahat. Keluarga Huo, kamu tidak perlu khawatir tentang ayah. Setelah bangun, aku menemukan beberapa petunjuk tentang kematian tragis kakekmu dulu, jadi aku tidak akan kembali dalam waktu dekat. Aliran Juju telah menguasai kota Fengyuan selama bertahun-tahun, punya rencana besar. Keluarga Huo hanyalah pion. Mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Kamu harus berhati-hati. Aliran Jiuju, ternyata memang sulit untuk disingkirkan. Kalau begitu, aku akan menghabisi mereka sampai ke akarnya. Jasadnya ada di sini. Semuanya ada di sini, Marsial muda. Yang ketiga baru saja ditemukan di pojok gudang kayu halaman belakang. Dia sudah tiada dengan kondisi mengerikan, wajahnya polos tanpa kulit, kami bahkan tidak berani menyentuhnya. Ketiga jasad wanita ini, seluruh kulit wajah mereka telah dikuliti habis. Kemungkinan besar pelakunya adalah orang yang sama. Metode menguliti wajah yang sangat kejam ini? Jangan-jangan ada hubungannya dengan sekte Jiuju lagi? Bagaimana kalau kita menjemput Master Ye kembali untuk membantu? Ahli ilmu gaib macam apa? Itu murni hanya trik untuk menipu orang.
Saya sudah bertahun-tahun menempuh pendidikan di luar negeri, jauh lebih bisa diandalkan daripada para penipu yang berpura-pura sakti itu. Percayalah pada saya. Nona Jiang, Anda baru saja kembali ke kota Feng Yuan. Anda tidak tahu kemampuan Master Ye? Dia bukan penipu. Jika waktu itu bukan karena dia, Tuan Besar pasti sudah tiada. Kemampuan? Bibiku sudah lama memberitahuku. Bukankah dia hanya seorang penipu jalanan yang menggunakan trik sulap murahan? Mengandalkan tipu muslihat aliran sesat untuk memeras uang. Masih pantas kalian sebut dia ahli ilmu gaib? Masalah keluarga Huo. Bukan wewenangmu untuk berkomentar di sini. Ajudan Li, siapkan mobil, pergi ke Sekte Shenyin dan jemput Master Ye. Tidak perlu menjemputku. Aku sudah kembali. Nona Ye, mohon maaf ini sudah sangat larut, tetap memintamu untuk datang. Masalah ini, sepertinya hanya kamu yang bisa membantu. Benar sekali Master Ye. Anda tidak tahu, beberapa hari ini, di kota Feng Yuan kami, sudah ada beberapa penari yang tiada, dan wajah mereka semua telah dikuliti, sungguh mengerikan untuk dilihat. Oh, metodenya sungguh kejam. Asalkan Nona Ye bersedia membantu, apapun yang ada di kota Feng Yuan ini, saya, Huo Xiwei, pasti akan memberikannya dengan senang hati. Kali ini aku hanya menginginkan satu hal. Apa yang kamu inginkan? Dia sebenarnya memintaku untuk memberikan lahan makam leluhur keluarga Huo ini, bahkan tidak membiarkanku ikut. Sebenarnya apa alasannya? Yelinglong, di tengah malam seperti ini, bukannya pergi ke kediaman megah. Keluarga Huo malah memilih tempat ini, sebuah makam tua di antah berantah. Apa kamu sudah tidak waras? Hei, Yelinglong, lepaskan aku. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kulakukan? Kamu akan segera mengetahuinya. Yelinglong, cepat keluarkan aku dari sini. Aliran Jiuju telah mengotori seluruh energi suci kota Feng Yuan, hanya siluman 1000 tahun sepertimu yang bisa memurnikannya. Aku akan pergi menyelidiki kasus penari yang wajahnya disayat itu. Kamu baik-baik di sini bekerja ya. Yelinglong, aku tidak mau tinggal di sini. Aku tidak mau ditinggal di sini. Matsumoto-kun, Yelinglong sudah kembali ke kota Feng Yuan. Ginseng, berusia 1000 tahun yang telah mewujud itu, ditanam di dalam makam leluhur keluarga Huo. Kita tidak bisa mendekat sama sekali. Lalu bagaimana dengan serangga beracun yang tersisa di formasi itu? Sudahkah kamu menggalinya keluar? Sepertinya semuanya sudah dimakan oleh siluman ginseng itu sebagai camilan. Kurang ajar, bodoh, kalian semua tidak berguna. Segera pergi gali ginseng itu dan bawakan kepadaku, hancurkan dia, sama sekali tidak boleh membiarkan dia menghabisi semua serangga beracun kita. Ginsengnya sudah tidak ditemukan, tampaknya ginseng itu sudah menyatu sempurna dengan tanah makam leluhur itu. Dasar sampah, hanya bisa mencari-cari alasan. Aku akan pergi menemuinya secara langsung. Ingin melihat seberapa hebat kemampuannya, sampai berani berulang kali mengacaukan rencana besar aliran Jiuju, sangat berani menentang kekaisaran Dongying, aku akan membuatnya benar-benar tamat. Martial muda, terjadi masalah lagi di Mawar Malam sama seperti kasus pengelupasan wajah sebelumnya, metodenya pun sama. Saya harap Master Ye bisa pergi ke sana sekarang juga. Mungkin kita bisa menemukan pelakunya. Periksa? Dengan penampilannya saat ke Mawar Malam nanti, orang-orang pasti mengira dia hanya gadis desa entah dari mana dan datang untuk bekerja sebagai pembantu bersih-bersih. Aku bahkan tidak tahu untuk apa semua emas dan perak yang telah dia tipu dari keluarga Huo kita digunakan untuk apa uang itu, sampai-sampai dia masih memakai baju lusuh seperti itu. Nona Ye adalah tamu terhormat ayah. Anda tidak berhak untuk mencampuri urusannya. Aku akan membawamu keliling kota dan menyiapkan beberapa pakaian baru untukmu. Kebetulan besok adalah hari ulang tahun istri keempat. Ayah akan merayakannya di Mawar Malam. Kita pergi ke sana bersama-sama, sekalian memudahkan penyelidikan kasus ini secara diam-diam. Jika lain kali kau tidak bisa menjaga mulutmu itu, akan aku jahit sampai rapat. Kau, tunggu saja pembalasanku. Keponakanku adalah seorang pemeriksa mayat. Saat dia menemukan pelakunya nanti, tunggu saja bagaimana dia mempermalukanmu. Dia sangat berisik, seperti seekor katak. Ayo kita pergi keluar jalan-jalan. Gadis tidak tahu untung, tunggu saja balasanku. Kau suka yang ini? Biar aku minta pelayan membungkusnya. Aku mau pakaian ini. Dan yang ini juga untukku. Jiang Xiu, kau di sini? Martial muda, aku melakukan ini demi kepentingan dinas. Tugas dinas? Aku sudah memutuskan untuk menyamar sebagai penyanyi di Mawar Malam demi memancing pelakunya keluar. Jadi aku membutuhkan semua pakaian ini. Omong kosong. Siapa yang memberimu izin melakukan hal seperti ini? Biarkan saja jika dia suka. Aku ingin lihat, apakah yang dia pancing itu adalah pembunuh, atau justru arwah gentayangan. Tunggu sampai aku menangkap pembunuhnya, kita lihat trik apa lagi yang akan kau gunakan untuk menipu. Koleksi model di toko ini masih kurang lengkap.
Aku akan mengajakmu ke beberapa toko di depan untuk memilih beberapa set pakaian lagi. Tidak perlu, aku mau yang itu saja. Nona memiliki selera yang sangat bagus. Ini adalah produk langka yang baru saja tiba di toko kami. Hanya ada satu pasang, banyak wanita terhormat yang menginginkannya, tapi kami belum rela untuk menjualnya. Aku pilih yang ini. Nona, silakan lewat sini. Marcel muda, Nona memakai pakaian ini, tunggu terlihat cantik sekali. Baiklah, bagus, pilih yang ini saja. Di depan ada sebuah kedai teh, suasananya cukup nyaman. Mari kita duduk di sana sebentar, sambil minum teh dan beristirahat sejenak. Kita sudah hampir sampai di depan. Pernahkah kamu mendengarnya? Mawar malam ini belakangan terasa sangat angker. Katanya ada roh jahat di dalamnya, yang gemar memangsa wajah manusia. Penyakit aneh Panglima kita beberapa waktu lalu, baru saja sembuh total dengan susah payah, sekarang malah mau pergi ke Mawar malam lagi, untuk mengadakan perjamuan ulang tahun bagi selir keempat. Bukankah ini sama saja dengan mencari masalah? Memang benar begitu adanya. Menurutku, Panglima kita ini, sepertinya sedang menggali lubang kehancurannya sendiri, dan bertindak semakin jauh. Apa pendapatmu mengenai masalah Mawar malam? Sekarang aku justru lebih penasaran pada satu orang. Siapa itu? Jenderal, Anda sangat baik kepadaku. Aku sangat menyukai semua hadiah ini. Selama kesayanganku menyukainya, tidak masalah. Jangan cuma kotak-kotak hadiah ini, selama kamu menginginkannya, barang-barang di dalam kotak Feng Yuan ini, kamu boleh pilih sesukamu. Lalu, bagaimana jika aku menginginkan nyawamu? Maka aku rela, tiada di kamarmu sekarang juga. Wanita penggoda tak tahu malu, baru juga masuk kediaman setengah bulan, sudah membuat jenderal benar-benar terpikat. Dia benar-benar titisan wanita penggoda. Dialah selir keempat yang kamu penasaran itu. Setengah bulan yang lalu ayahku membawanya pulang dari luar. Belakangan ini dia sangat disayang. Mengapa kamu menanyakan tentang dia? Kamu benar-benar ingin tahu? Ya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Yang barusan aku lihat, memang benar-benar selir keempat. Tepat sekali itu dia. Kenapa? Apa ini terasa luar biasa bagimu? Ini memang sedikit mengejutkan. Aku tidak menyangka, dia ternyata seperti itu. Kediaman ayahmu ini benar-benar sangat ramai. Jika ditambah dengan selir ketiga, mungkin kalian sudah bisa main mahjong bersama. Selir ketiga beberapa waktu lalu menemani nenek pergi ke Gunung Wutai. Katanya ingin berdoa untuk keselamatan ayah, dia baru akan kembali akhir bulan nanti. Istirahatlah lebih awal. Kumpulkan tenagamu. Besok saat pergi ke Mawar malam, akan ada keramaian yang seru untukmu. Mengapa jantungku selalu berdetak sangat kencang? Mungkinkah aku juga mengidap penyakit aneh? Kenapa kamu kembali? Bukankah aku memintamu untuk melakukan pembersihan di makam leluhur itu? Jangan bahas itu lagi. Serangga beracun di makam leluhur itu terlalu mudah untuk dimakan. Rasanya hambar saat digigit. Bahkan tidak cukup untuk mengenyangkanku. Tinggal di sana benar-benar membosankan. Aku dengar besok kamu akan pergi ke Mawar malam. Untuk menangkap roh jahat pemakan wajah itu, ajak aku juga. Ajak aku. Energi negatif roh jahat itu sangat kuat. Pasti rasanya enak sekali. Biarkan aku makan sampai kenyang. Untuk memulihkan tenagaku. Kali ini tidak perlu bantuanmu. Ada hal yang lebih penting yang harus kamu lakukan untukku. Benar-benar cara yang licik. Bahkan bambu muda di gunung saja akan mengakuimu sebagai masternya dalam hal kelicikan. Panglima, gadis kecil ini terlihat cantik dan rupawan. Mungkinkah dia adalah istri kelima yang ingin Anda carikan untuk kami? Hanya mengandalkannya, Paman tidak mungkin tertarik pada gadis desa semacam ini. Kalian jangan bicara sembarangan. Ini adalah Master Ye dari Sekte Shenin. Dia sudah menyelamatkan nyawa saya. Dia adalah pahlawan bagi keluarga Huo kita. Kamu jangan berani-berani bercanda. Linglong adalah penyelamat nyawa ayahku. Dan dia juga orang yang kuundang untuk menyelamatkan rakyat kota Feng Yuan. Aku tidak akan membiarkanmu bicara omong kosong di sini. Ternyata Anda adalah Master Ye. Maafkan atas sikap saya yang tidak sopan. Master sudah menyelamatkan Panglima. Aku harus bersulang satu gelas untuk Anda.
Anggur yang enak. Dasar udik, mana ada orang yang meminum habis wine dalam sekali teguk. Master, apa maksudnya ini? Hanya seorang gadis kecil yang berpura-pura menjadi ahli sihir. Bahkan tipuan mata ini saja tidak bisa terbongkar. Nanti kamu akan tiada, tanpa menyadari apa yang terjadi. Apa yang sedang kamu lihat? Wajahmu terlihat sangat pucat. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Sulit untuk dijelaskan. Apakah kamu mau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Miselium-miselium ini adalah hal mistis yang menghabisi nyawa para penari itu. Tidak sesederhana itu. Miselium ini hanyalah boneka, sosok mistis yang sebenarnya masih bersandiwara dalam wujud manusia. Lalu benda berwarna abu-abu kehitaman ini, sebenarnya apa? Jangan terburu-buru. Pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Terima kasih atas kehadiran kalian semua hari ini. Untuk menghadiri perjamuan ulang tahun saya mengundang Anda sekalian minum bersama, hanya untuk merayakannya dengan meriah. Tetap saja, Lausi yang paling mengerti. Tidak sia-sia aku sangat menyayangimu. Lausi, kamu, apa kamu sedang kesurupan? Kesurupan? Hahaha. Aku sendirilah makhluk mistis itu. Huo Zhenbang, kamu telah melenyapkan kaumku dan menghancurkan tempat suci kami. Hari ini, aku akan membuatmu dan semua orang ini menjadi nutrisi bagi miseliumku. Ini? Barang apa semua ini? Bukankah ini benda-benda aneh yang ada pada tubuh ayahku? Mereka memang berasal dari akar dan klan yang sama. Hahaha, Huo Zhenbang, kamu sudah lihat? Inilah konsekuensi karena telah menghancurkan tanah airku dan menghabisi sesama kaumku. Hantu, Omong kosong, aku Huo Zhenbang, meskipun menyukai wanita, tapi seumur hidup aku selalu judi dan hanya menghabisi tentara musuh Dongying. Kapan aku pernah menghancurkan tanah airmu? Bohong. Kamulah yang memimpin pasukan, menghancurkan Gunung Ling tempat klan kami berlatih, dan melenyapkan lebih dari 100 orang kaumku. Utang nyawa ini harus dibayar hari ini. Marsekal Huo, apa kabar? Kita bertemu lagi. Ichiro Matsumoto, pengkhianat sepertimu, sedang apa di sini? Hahaha, tentu saja aku kesini untuk mengantarmu ke peristirahatan terakhir. Dasar bajingan. Selama aku, Huo Zhenbang, masih bernapas, aku tidak akan membiarkan kalian, para penjahat dari timur ini, menginjakan kaki di kota Fengyuan walau satu langkah pun. Ichiro Matsumoto, benda aneh di tubuh ayahku, dan penari yang tiada secara misterius itu, semuanya adalah perbuatanmu, kan? Tuan muda memang sangat cerdas. Sayang sekali, kamu menyadarinya terlambat. Minuman beracun yang baru saja kalian teguk itu, sudah mengalir dan menyebar melalui darah. Sekarang, kalian berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Untuk apa kamu mengambil kulit wajah para penari itu? Marsekal muda Huo, rasa ingin tahu bisa membahayakan diri sendiri. Aku sarankan sebaiknya kamu jangan bertanya. Tanah pertambangan di kota Fengyuan ini dan wilayah pusaka di luar kota segera akan menjadi milik Kekaisaran Timur kita sepenuhnya. Sedangkan kalian hanyalah sekumpulan pecundang yang akan segera dihancurkan. Tunggu apa lagi? Cepat habisi mereka. Pergilah ke neraka. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ini, orang-orang ini semuanya boneka. Itu kamu. Semua ini hanyalah ilmu sihirmu. Ilmu sihir?
Lihatlah dengan jelas. Kamu Bibi, ini adalah ilmu boneka asli dari Huaxia. Kurang ajar, Ye Linglong. Jika bukan karenamu, Huo Zhenbang pasti sudah tiada di tanganku, dan kota Fengyuan juga pasti sudah berpindah tangan. Dulu kamu yang pergi ke gunung untuk menjarah makam, bukan hanya mencuri banyak barang penguburan, harta karun yang sangat langka, tetapi juga membakar tempat tinggal selir keempat, menyiksa ratusan siluman, dan setelah itu justru menjatuhkan fitnah kepada Marsekal Huo. Kalian bangsa penjajah, sangat egois dan licik, sama sekali tidak punya hati nurani. Waktu pergi menjarah makam di gunung, yang menghancurkan tanah suci kami, dan menghabisi kaumku, ternyata sama sekali bukan Huo Zhenbang. Tapi itu kamu? Benar sekali, itu aku. Siapa suruh siluman bodoh sepertimu begitu mudah ditipu? Hanya dengan satu kalimat, Huo Zhenbang memimpin pasukan membantai gunung, kamu sudah dengan senang hati menjadi bidak caturku. Sungguh konyol. Aku akan membalaskan dendam kaumku. Lausi, kamu tidak apa-apa. Master Ye, kumohon cepat selamatkan dia. Dia sudah tidak tertolong lagi. Tuan besar, maafkan aku. Aku telah salah mempercayai orang jahat, hampir saja mencelakaimu dan kota Fengyuan. Sekarang aku akan pergi menyusul kaumku. Berharap di kehidupan mendatang, aku masih bisa menjadi pasangan suami istri biasa denganmu. Matsumoto, kamu orang jahat tak berguna. Aku akan menghabisimu sampai tidak bersisa. Coba saja kalau kamu memang sanggup. Hanya dengan keahlian yang pas-pasan ini, kamu berani sekali mempermalukan dirimu sendiri? Tidak mungkin. Arga. Ug. Ye Linglong, aku, Kekaisaran Dongying, tidak akan melepaskanmu. Bajingan itu mau melarikan diri? Jangan dikejar. Matsumoto itu orang yang sangat licik, kemungkinan besar ada jebakan. Tapi dia terluka. Ini kesempatan langka. Ini adalah... Gunakan umpan kecil untuk tangkapan yang besar. Marsekal, janganlah Anda bertindak ceroboh. Wanita itu adalah makhluk jahat. Jika dia sudah tiada, biarlah sudah. Tapi bagaimana mungkin Anda mengizinkannya masuk ke pemakaman leluhur? Dia kehilangan nyawa karena aku, dan telah dimanfaatkan oleh penjahat seperti Matsumoto itu. Lagi pula, dia hanyalah orang yang malang. Membiarkannya masuk ke makam leluhur, anggap saja caraku sebagai perwakilan keluarga Huo untuk mendoakan arwahnya dan kaumnya. Marsekal, dia itu makhluk aneh. Apa Anda benar-benar ingin memberinya status? Jika tersebar, orang-orang akan menertawakan keluarga Huo kita. Sudahlah, keputusanku sudah bulat. Mohon bantuan Master Ye untuk pemakamannya. Saya jamin akan mengurus segalanya untuk selir keempat dengan sangat baik. Dia itu pembohong. Kita sudah lama berada di Mawar Malam, tapi belum juga menangkap penjahat kejam itu. Memangnya dia bisa apa selain membual hal gaib? Ichiro Matsumoto adalah otak di balik kasus mengerikan ini. Hanya saja ada seseorang yang bernyali kecil. Sangat ketakutan hingga tak sadarkan diri, sampai-sampai tidak melihat apapun. Aku itu tadi hanya kecelakaan, siapa yang tahu kalau hal seperti itu akan muncul tiba-tiba. Sepertinya selain memborong semua barang di toko pakaian dan pingsan di lokasi kejadian, kamu tidak melakukan apapun. Aku. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Cepatlah kalian kembali untuk istirahat. Wah, siapa yang membawa isi toko pakaian ke sini? Kamu suka? Untukmu. Semua ini diberikan kepadaku. Jiang Xiu merampas 2 pakaianmu, jadi aku menggantinya 10 kali lipat. Lalu, apa kamu senggang malam ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Itu. Jalanan ini sangat ramai ya. Ini adalah jalan utama kota Fengyuan. Karena akhir-akhir ini tidak ada orang Dongying yang datang berbuat kacau, keadaan tentu saja aman. 3 hari lagi, akan ada festival Dewi Kixi. Tahun ini pasti ada pertunjukan yang sangat meriah. Dengarnya dewi-dewinya sudah dipilih, pemimpin dari 7 dewi, adalah putri tertua dari Juragan Pangan Bosli. Apa? Aku ingat gadis itu, dulu dia sangat gemuk dan jelek, wajahnya juga penuh bopeng, bagaimana mungkin bisa jadi dewi? Aku dengar,
Keluarga Li secara khusus mengundang tabib sakti untuk mengobatinya. Ada apa? Festival Dewi Kiksi. Mereka harus memilih 7 gadis muda yang belum menikah. Lalu aula dan samawar malam. Tentang para penari yang kulit wajahnya dikuliti itu, berapa total yang sudah tiada? Total ada 6 penari yang sudah tiada. Itu salah. Masih kurang 1 lagi. Apa maksudmu? Mungkinkah festival Dewi itu ada hubungannya dengan rencana pengulitan wajah oleh Matsumoto? Kejadian ini pasti bukan sebuah kebetulan. Niat buruk bajingan Ichiro Matsumoto itu tidak sesederhana kelihatannya, pasti ada sebuah konspirasi. Kurang 1 lagi. Maksudmu, Ichiro Matsumoto masih akan bertindak lagi, tapi dia sedang terluka dan sudah melarikan diri sejak lama. Tadi aku mendengar warga bilang, Festival Dewi Kiksi telah memilih putri keluarga Li. Mereka juga bilang, dia diobati tabib sakti, sangat berubah menjadi cantik jelita. Apa menurutmu itu mungkin? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak boleh membiarkan dia mencelakakan kota Feng Yuan lagi. Lihat saja aksiku. Apa kertas mantra ini benar-benar bisa menemukan Matsumoto? Dia mengalami luka yang sangat parah. Mungkin saja dia sudah lama bersembunyi. Tenang saja. Kertas mantra ini sudah terkena darahnya. Meskipun dia bersembunyi di lubang tikus sekalipun, ia akan bisa menemukannya. Sudah kuduga. Matsumoto telah memasang ilmu hitam di sini. 3 hari lagi adalah festival Dewi Kiksi. Kita harus memikirkan cara untuk masuk. Apa caranya? Ikut aku kembali ke keluarga Huo. Nanti kamu akan tahu. Sok misterius sekali sih. Paman, ini adalah pakaian yang sengaja kubeli karena aku terpilih menjadi 7 dewi. Bagus, kan? Jenderal, Siu terpilih menjadi 7 dewi kali ini. Itu memberikan kehormatan besar bagi kediaman keluarga Huo kita. Anda harus memberinya hadiah yang pantas. Hadiah? Tentu saja harus diberi hadiah. Aku jauh lebih hebat daripada Yelinglong itu. Sayangnya kalian semua tertipu olehnya dan selalu memihak kepadanya. Siu, kesempatan untuk mengikuti festival Dewi dan mengharumkan nama kedua keluarga kita kini bergantung sepenuhnya padamu. Tenang saja Bibi, aku tidak akan membuat Anda dan Paman menjadi kecewa. Aku akan membuktikan kepada Siwe bahwa aku jauh lebih baik daripada penipu bernama Yelinglong itu. Dia tidak boleh pergi ke ritual itu. Yelinglong, kamu hanya iri kepadaku. Kalau berani, harusnya kamu yang terpilih. Baiklah, kalau kamu ingin mencari celaka sendiri, jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Aku ada urusan mendesak dengan jenderal sekarang, keluarlah dulu. Aku kan bukan orang asing, urusan apa yang tidak bisa dibicarakan di depanku? Benar sekali, Siu adalah keluarga sendiri, katakan saja langsung apa yang ingin kamu bicarakan. Kalian berdua diamlah. Setiap hari selalu saja membuat keributan, masih berani mengaku sebagai keluarga sendiri. Tadi kamu bilang, ada urusan mendesak denganku? Apa mungkin 9 krisan datang mengacau lagi? Ayah, ini bukan tentang 9 krisan yang mengacau, tapi aku ingin menikahi Linglong. Apa katamu? Kamu ingin menikahi gadis kampung ini? Ternyata cara yang kamu maksud adalah menikah denganku. Peraturan di kota ini, hanya laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan, yang bisa masuk ke dalam kuil peri. Itu sebabnya aku memikirkan cara ini, aku harap kamu tidak marah. Ternyata hanya karena alasan itu. Tadinya aku kira. Kira apa? Tidak apa-apa. Ayah, aku akan menikahi Yelinglong. Kumohon restui kami. Tidak salah lagi, kamu adalah putraku. Gagahnya persis seperti aku saat masih muda dulu. Jika Nona Ye tidak keberatan, aku akan mengadakan pesta pernikahan untuk kalian. Menikah. Menikah? Coba saja. Mana ada orang tidak berguna yang berani berharap terlalu tinggi untuk masuk menjadi keluarga Huo? Istri dari keluarga Huoku haruslah seorang gadis terhormat yang berpendidikan tinggi serta menguasai berbagai macam seni dan bakat. Nenek Huo benar sekali. Keluarga sekelas keluarga Huo ini tentu saja harus dipadukan dengan gadis yang terbaik agar tidak menjadi hina. Tidak seperti orang-orang tertentu yang asal-usulnya tidak jelas, hanya pandai melakukan tipuan licik dan mengaku-ngaku sebagai sekte Shenying. Garis keturunan sekte Shenying adalah keluarga spiritual yang terhormat. Apa hakmu memfitnah kami? Diam. Kamu dengar itu? Nenek Huo memintamu untuk diam. Aku memintamu yang diam. Gadis kecil, apakah kakekmu bernama Ye Potian? Bagaimana Anda bisa tahu nama kakek saya? Langit sungguh memihak. Akhirnya membiarkan kedua keluarga kita berjodoh kembali. Dahulu kakekmu dan aku sudah lama mengatur untukmu dan si Yue ikatan pertunangan. Apakah aku dan dia sebenarnya memang memiliki pertunangan? Pertunangan? Dia, seorang penipu seperti dia, bagaimana mungkin punya pertunangan dengan keluarga Huo? Bertahun-tahun yang lalu, ketika penjajah menyerang kota, kakekmu menyelamatkan Zhenbang. Dia sama sekali tidak meminta balasan apapun dari keluarga Huo, hanya berkata bahwa kelak cucunya pasti memiliki jodoh yang kuat dengan keturunan keluarga Huo, dan memintaku untuk mewujudkannya. Aku sangat memohon akan hal itu. Lalu kakekmu hilang tanpa kabar. Kupikir pertunangan ini telah batal. Tak kusangka aku masih bisa bertemu dengan cucunya. Kakek sepertinya dulu pernah bilang, kalau aku punya seorang tunangan, tidak disangka itu adalah dia. Kosong. Dia hanyalah orang desa, bagaimana mungkin dia pantas bersanding dengan Kak Siwe? Diam kamu. Masalah keluarga Huo.
Bukanlah urusan orang asing sepertimu untuk ikut campur. Nyonya tua anak ini Siyu, tadi sempat bingung sehingga bersikap tidak sopan. Anda jangan memasukkannya ke dalam hati. Memangnya kamu punya hak bicara di sini? Jiang Xiu tidak mengerti aturan. Dan kamu pun sama saja. Aku. Diamlah, jangan permalukan aku lagi di depan umum. Linglong, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Apa itu? Aku adalah seorang tentara, aku tidak suka bicara berbelit-belit. Begitu juga dengan perasaanku. Aku tidak akan pernah menipu atau mengecewakanmu. Aku? Bukankah kita hanya ingin menjadi suami istri palsu, hanya bersandiwara saja? Perasaanku terhadapmu tidak pernah menjadi sebuah sandiwara. Dari awal sampai akhir aku selalu serius. Jadi, aku harap kamu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang pertunangan kita. Aku belum memutuskannya. Setelah menyelesaikan masalah 7 bidadari ini, aku baru akan memberikan jawaban padamu. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Gadis kecil, aku melihat semuanya. Pria marsekal muda itu, si Huo Siwei itu sudah melamarmu? Apa kamu tidak mau mempertimbangkannya? Tujuanku datang kali ini hanyalah untuk menghabisi semua orang dari Jepang itu hingga ke akarnya. Aku belum pernah terpikir soal pernikahan. Tapi, kamu tidak menolaknya. Hatimu mulai tersentuh. Aduh. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan mencabut semua akarmu sampai habis. Wah, ada yang sedang malu. Huo Siwei, berjalanlah lebih cepat. Tak disangka, saat dia memakai gaun pengantin, ternyata sangat cantik. Sialan kamu Ye Linglong, kau merusak rencanaku. Formasi 7 pembunuh ini kurang satu wajah manusia lagi. Karena kamu datang menyerahkan diri sendiri, kalau begitu pakai saja wajahmu. Lepaskan aku. Aku tidak melihat apa-apa. Tahan sebentar saja. Semua ini akan segera berakhir. Matsumoto-kun, waktu keberuntungan untuk ritual telah tiba, tidak boleh tertunda lagi. Tolong aku. Mohon Matsumoto-kun beri instruksi. Pergi ke arah 7 iblis di depan kuil, dan siapkan formasi Kisha. Ada apa? Apakah ada masalah? Ternyata benar-benar formasi 7, bintang Yinsha. Formasi Kisha? Apa artinya itu? Warisan leluhur kita itu sebenarnya adalah formasi doa 7 bintang. Tapi kelompok 9 krisan menggunakan formasi doa ini dengan 7 jenis racun dan menyembunyikannya di dalam tubuh orang-orang ini. Mereka sekarang adalah boneka yang dirasuki oleh racun dan energi jahat. Apa? Siyu juga ada di dalam sana? Dia tidak mungkin berubah menjadi boneka juga kan? Ada apa ini? Suara musik doa ini terdengar sangat menyakitkan. Dadaku terasa sesak. Rasanya seperti ada serangga yang merayap di sekujur tubuhku. Langit? Apa yang ada di langit itu? Berhasil. Akhirnya berhasil. Mulai hari ini, kota Fengyuan akan berada dalam genggaman kekaisaranku. Pasukan tempur kekaisaran akan menguasai seluruh tanah ini. Semua orang yang melawan hanya akan berakhir menjadi santapan serangga beracun. Gawat! Formasi racun Matsumoto akan segera aktif, segera bawa orang untuk mengevakuasi rakyat, jangan sampai ada yang menyentuh asap hitam itu. Formasi ini sangat berbahaya, mana mungkin kamu bisa menghadapinya sendirian? Aku harus tetap bersamamu. Aku adalah orang dari Sekte Shenin, menghancurkan formasi ini memang sudah menjadi tugas saya. Cepat pergi dan evakuasi rakyat. Baiklah, aku akan segera kembali, kamu harus benar-benar berhati-hati. Hanya dengan trik murahanmu ini, ingin mempersulit diriku? Hahaha. Begitu sombong dan bodoh? Mari kita lihat kemampuan apa lagi yang kamu miliki. Buka mata besarmu, dan lihat dengan jelas. Hahaha, sungguh menggelikan. Apakah otakmu sudah rusak digigit serangga beracun? Bagaimana bisa kamu memanggil seekor ayam jantan besar seperti ini? Ada apa? Apakah kamu pikir aku lelah memasang formasi, lalu ingin merebus ayam ini sebagai jamu untukku, biar aku punya tenaga untuk menghancurkan kota? Hahaha.
Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Hanya seekor ayam jantan tua, bagaimana bisa mengalahkanku? Aku rasa kamu hanya berpura-pura. Biar ku hancurkan trik kotormu. Hahaha. Terima kasih atas mukjizat Lord Bintang Pleiades, menghancurkan segel dan melindungi rakyat. Murid Ye Linglong mengantar Lord Bintang kembali ke tempatnya. Ye Linglong, aku akan menghabisimu. Kamu telah menghancurkan segelku, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Kamu ternyata sudah berada di bawah segelku, dan memasang segel lain? Dasar kamu licik, beraninya kamu bermain curang padaku? Untuk menghadapi orang jahat sepertimu, tidak perlu mengikuti aturan. Kamu memasang segel beracun untuk mencelakai orang. Dan aku memasang segel untuk menahanmu. Ini hanyalah cara untuk memberimu pelajaran dengan cara yang sama seperti perbuatanmu sendiri. Bukannya kamu bilang aku sedang mempermainkanmu? Bagus. Aku akan meladeni permainanmu. Biar kau lihat sendiri apa yang disebut dengan siasat kejam yang sesungguhnya. Ye Linglong, kamu berani menghabisiku? Kekaisaran Dongying tidak akan membiarkanmu. Tidak akan membiarkanku? Aku ingin tahu seberapa hebatnya kalian di 9 krisan ini sampai berani mengusik tanah Huaxia milikku. Akan kubuat kalian tidak akan pernah bisa kembali. Kerja bagus. Untungnya kamu sudah lama menyadari siasat liciknya dan membiarkanku memasang jebakan di dalam jebakannya. Namun, Matsumoto sudah tiada. Jepang dan 9 krisan pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Aku malah takut jika mereka tidak datang. Siapapun yang datang akan kuhabisi satu persatu. Akan kuhancurkan mereka semua. Siu. Master Ye, kamu tidak boleh berdiam diri melihat dia celaka. Siu masih sangat muda, tolong selamatkan dia segera. Jangan panik dulu. Dia hanya kehilangan kesadaran karena terpengaruh energi jahat. Bawa dia kembali ke kediaman Panglima sekarang. Katamu, mencari dokter barat? Master Ye, bukankah kamu ahlinya dalam mengobati penyakit aneh seperti ini? Siu sedang diganggu energi jahat, apa gunanya mencari dokter barat? Kamu sengaja tidak ingin menyelamatkannya ya? Bukankah sejak dulu kamu selalu bilang, kalau aku ini seorang penipu, kamu bilang aku hanya pura-pura sakti dan tidak punya kemampuan? Bagaimana mungkin kemampuanku sebanding dengan dokter barat dalam mengobati penyakit? Karena kamu sangat percaya pada dokter barat. Bukankah sudah benar mencari bantuannya saja? Ye Linglong, Siu adalah keponakan satu-satunya bagiku. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskannya? Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti itu kepada orangku? Kamu, bahkan kamu juga melindunginya? Tentu saja. Dia adalah calon istriku. Jika aku tidak melindunginya, apa aku harus melindungi kalian semua sekumpulan orang bodoh yang tidak punya otak ini? Aku lelah. Setelah baru saja menghancurkan formasi itu, tenagaku banyak terkuras. Aku ingin kembali ke kamar untuk istirahat. Urusan selanjutnya, kalian urus saja sendiri. Linglong, menghancurkan formasi tadi sangat berbahaya. Apa kamu terluka? Wajahmu terlihat tidak terlalu baik. Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit menguras kekuatan spiritual saja. Istirahat sebentar akan membaik. Aku hanya khawatir, begitu Matsumoto tiada, pasti akan membuat murka aliran Jiuju dari Dongying. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Jangan khawatir, ada aku di sini. Kamu menjaga rakyat kota Fengyuan, biar aku yang menjagamu. Kamu menjagaku? Benar? Orangku? Tentu saja aku sendiri yang menjaganya. Itu, saya sudah mengetuk pintu, tapi Anda berdua tidak mendengarnya? Lebih baik ini hal yang sangat mendesak. Martial muda, Master Ye, Dokter Barat itu benar-benar sudah menyelamatkan Nona Jiang hingga sadar kembali. Oh ya? Hebat sekali dia. Kalau begitu aku akan melihat bagaimana cara Jiang Xiu sadar kembali. Aku akan menemanimu ke sana. Wah, kamu masih berani datang ke sini? Untung ada dokter barat yang menyelamatkanku. Kalau mengandalkan penipu sepertimu, mungkin aku sudah tiada sedari tadi. Tepat sekali. Syukurlah Siu memiliki keberuntungan yang besar. Tutup mulut kalian. Apa makanan ini tidak bisa menghentikan omongan kalian? Begitu kan? Linglong sayang, cucu menantuku tercinta, cepatlah kemari dan duduk di samping nenek. Tidak perlu, Nenek. Aku takut sebentar lagi selera makan kalian akan hilang. Melihatmu saja sudah membuat selera makanku hilang. Jiang Xiu,
Apakah tubuhmu benar-benar merasa tidak ada yang salah atau tidak nyaman? Aku baik-baik saja, seluruh tubuhku merasa nyaman, jangan mengutukku di sini. Oh ya? Kalau begitu, aku ingin mengucapkan selamat kepada Nona Jiang, karena telah selamat dari cobaan maut, telah lolos dari bahaya, memang seharusnya makan sesuatu yang bergizi untuk memulihkan kesehatan. Nona Jiang, Master Ye memberi perintah untuk memberikan Anda suplemen agar tubuh lebih bugar. Aura jahat pada tubuh Jiang Xiyu belum sepenuhnya bersih. Dan semua ini adalah serangga beracun yang tersisa di tubuhnya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat selamatkan dia. Bukannya kamu punya keahlian itu. Dia sudah berulang kali menghinaku. Atas dasar apa aku harus menolongnya? Aku bukan orang yang suci. Benar, tidak perlu ditolong. Dia tidak layak mendapatkan bantuanmu. Kamu. Linglong, jangan masukkan ke dalam hati ucapan istri kedua, tenangkan dirimu dulu. Jiang Xiu mengalami kecelakaan ini di kediaman keluarga Huo, anggap saja demi aku, tolong selamatkan dia. Aku bisa menyelamatkannya, tapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Aku mau semua toko beras milik keluarga Jiang yang ada di kota Fenyuan. Kamu sudah gila ya? Ye Linglong, kamu ini penjahat ya? Kamu jelas-jelas sedang merampas uang. Merampok uang? Dasar kamu bodoh. Coba pikirkan baik-baik. Kota Fenyuan baru saja diserang oleh formasi jahat serangga beracun milik Ichiro Matsumoto, tanaman di ladang. Sepertinya sudah lama gagal panen total. Aku ingin keluarga Jiang membuka toko dan membagikan beras untuk membantu seluruh rakyat di kota ini. Jika Anda tidak mau, biarkan saja Jiang Xiyu menunggu ajalnya di sini. Lagi pula, Anda yang tidak mau menyelamatkannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Master Ye sangat memedulikan rakyat. Inilah wujud pengabdian yang sesungguhnya pada negara. Kitalah yang berpikiran sempit. Cepatlah pulang ke rumah keluargamu, hubungi kakak laki-lakimu, buat semua toko beras milik keluarga Jiang segera dibuka, bagikan beras gratis untuk rakyat. Pergi ambil air seni kuda yang segar, dan berikan itu pada Nona Jiang serangga beracun di dalam tubuhnya. Akan terpaksa keluar setelah meminum air seni kuda, lalu dia akan baik-baik saja. Kenapa masih bengong? Ambil yang banyak, biarkan dia minum sampai kenyang. Jika 1 ember tidak cukup, pergilah bawa semua kuda yang ada di pasukan ke sini, biarkan dia minum sepuasnya. Pergi. Aku tidak mau minum. Aku tidak mau. Jiang Xiu, kami di Linglong sudah bersusah payah. Demi menyelamatkanmu, kamu harus meminumnya baik-baik. Bagaimana kalau sebaiknya kita keluar saja? Ini sangat menjijikkan. Aku juga tidak sudi melihatnya. Kalau begitu ayo kita melihat bunga di halaman. Seolah-olah ini tidak menjijikkan bagiku juga. Xiyu, kamu sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Apakah ada bagian lain yang terasa tidak nyaman? Bibi, ini semua gara-gara Ye Linglong mencelakaiku. Xiyu sayang, sebenarnya kali ini dia benar-benar telah menyelamatkanmu. Tidak mungkin. Apa mungkin dia berbaik hati menyelamatkanku? Ini semua hanyalah tipu muslihatnya. Kak Xiu, bau apa ini di kamarmu? Bau sekali. Mingyue, akhirnya kamu kembali juga. Bagaimana perasaanmu? Aku dengar terjadi sesuatu padamu, jadi aku segera kembali dari rumah kakek. Mingyue, karena kamu dan selir ketiga berada di rumah kakek, kalian tidak tahu apa yang terjadi di rumah belakangan ini. Ye Linglong itu benar-benar seorang penipu. Dia tidak hanya menipu kepercayaan keluarga Huo, tapi juga memaksaku minum air seni kuda. Jika berita ini tersebar, di mana aku harus menaruh mukaku? Bagaimana aku bisa hidup? Air seni kuda? Pantas saja di ruanganmu tercium aroma yang sangat pesing. Semua ini ulah Ye Linglong. Dia menyuruhku meminum sampai 3 ember air seni kuda. Seluruh tubuhku sekarang rasanya sampai terendam bau itu. Dia berani menindasmu seperti itu? Beraninya dia bertindak semena-mena di keluarga Huo. Dia bilang nantinya dia akan menjadi nyonya muda di kediaman Panglima ini. Dan semua orang harus menuruti kata-katanya. Apa? Dia berani bermimpi jadi nyonya di kediaman Panglima. Gadis desa seperti dia tidak pantas. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Kak Xiu, tunggu saja. Aku pasti akan membalaskan dendam ini untukmu. Ye Linglong, tunggu saja pembalasanku. Dengan bantuan Mingyue, lihat saja seberapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong. Linglong, tentang petunangan kita berdua, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, aku juga tidak keberatan. Benarkah? Jadi, kamu menerimanya. Linglong, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Ternyata kamu yang memaksa Kak Xiu meminum air kotor sebanyak 3 ember. Memangnya kenapa dengan 3 ember? Aku rasa itu masih kurang. Nanti biar ajudan Li siapkan 2 ember lagi, agar kondisinya makin stabil. Kak, kenapa kakak malah membela orang dusun ini? Dia sudah menindas Kak Xiu. Itu karena Linglong ingin menolongnya, seharusnya dia berterima kasih.
Apa kamu sehebat yang orang-orang bicarakan? Menurutku, kamu hanya menggunakan tipuan murahan. Aku rasa kamu yang semakin tidak tahu aturan. Baru pulang sudah bersikap kurang ajar. Dia ini calon kakak iparmu? Kakak ipar? Wanita seperti dia tidak pantas. Aku hanya menganggap Kak Siu sebagai kakak iparku. Diam. Jika kamu sangat menyukai Jiang Xiu, nikahi saja dia sendiri. Master Ye benar? Jika memang punya kemampuan, datanglah dan selidiki sekolah kami. Baru-baru ini, beberapa teman sekolahku tiada. Bahkan kantor polisi pun tidak bisa menemukan pelakunya. Jika kamu tidak bisa menemukannya, kamu harus bersujud dan minta maaf pada Kak Siu. Lalu enyahlah dari keluarga Huo, dan jangan pernah kembali lagi. Oh, jadi maksudmu, jika aku berhasil menemukan pelakunya, maka gantian Jiang Xiu yang harus bersujud minta maaf padaku, begitu? Kejadian di sekolah itu sangat aneh. Kantor polisi saja tidak bisa mengungkapnya. Baiklah, jika kamu berhasil menemukan pelakunya, aku dan Kak Siu, kami berdua akan bersujud padamu. Ayo berangkat. Aku sungguh menantikan saat kalian berdua bersujud di hadapanku. Aku akan menemanimu ke sana. Ibuku adalah seorang pengajar piano di universitas ini. Kebetulan hari ini dia ada kelas. Ikutlah denganku untuk mendengarnya dulu, agar orang dusun sepertimu bisa menambah wawasan. Cucuku sayang, kakek pergi dengan cara yang sangat tragis. Semua ini karena keluarga Huo. Mereka membalas air susu dengan air tuba. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksudmu orang-orang keluarga Huo yang membuatmu tiada? Sebenarnya dulu, keluarga Huo yang memaksaku untuk mengubah takdir hidup. Huo Zhenbang tidak hanya membuat tubuh ayahmu menjadi lemah, tapi akhirnya mereka membuangku setelah tidak berguna lagi dan membuatku tiada. Apa? Keluarga Huo yang memaksamu? Kakek jangan pergi. Jelaskan semuanya padaku. Kamu tertidur? Apa kamu merasa terlalu lelah? Kakek mengatakannya dalam mimpiku. Tapi, apakah itu benar-benar nyata? Apakah dia benar-benar dibuat tiada oleh keluarga Huo? Linglong, kenapa kamu diam saja? Sesuatu yang seanggun piano pun bisa membuatmu sampai tertidur? Aku rasa kamu memang tidak pernah melihat budaya luar, dan sama sekali tidak mengerti apa itu keanggunan. Itu karena permainan selir ketiga sangat merdu, hingga tanpa sadar aku tertidur. Syukurlah kalau kamu menyukainya. Lain kali aku akan membawakanmu lagu yang lebih ceria, agar aku jamin kamu tidak akan tertidur. Terima kasih banyak selir ketiga, tapi lagu berikutnya lain kali saja, kita harus pergi ke tempat lain sekarang. Disinilah tempatnya. Setiap malam, dari dalam sini, selalu terdengar suara wanita yang menyanyi opera. Suaranya sangat mengerikan. Dan setiap kali ada suara nyanyian di sini, besoknya pasti ada yang tiada. Sudahlah, bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu bisa menangkap makhluk halus? Masuklah sekarang. Bagaimana? Apa ada masalah di sini? Rasa dendam di sini sangat kuat, tapi juga sangat tersembunyi. Ini sepertinya bukan gangguan biasa. Apa yang sedang kamu gumamkan di sana? Jangan-jangan kamu takut? Bukan apa-apa. Sepertinya, kita datang terlalu awal. Sebaiknya kita kembali lagi nanti malam. Kamu tidak sedang berencana untuk melarikan diri, kan? Aku tidak percaya omong kosongmu. Pernahkah kamu melihat hantu di siang bolong? Kebanyakan makhluk halus muncul pada malam hari. Di siang hari energinya terlalu kuat, mereka semua bersembunyi. Jika kamu hebat, coba panggil mereka keluar agar aku bisa lihat. Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku mau duduk di belakang. Duduk di depan saja. Apa yang kakek katakan dalam mimpi itu? Sebenarnya apa maksudnya? Keluarga Huo yang telah membuatnya tiada. Lalu bagaimana dengan pertunanganku dengan Huo Siwei? Apakah ada yang tidak nyaman? Kamu terlihat lesu dari tadi. Tidak ada apa-apa. Setelah pulang dan istirahat sejenak, aku akan baik-baik saja. Nanti malam mari kita pergi ke kampus. Jika lelah, sandarkan kepalamu di bahuku untuk istirahat sejenak. Malam ini aku akan menemanimu pergi. Dasar wanita penggoda.
Apa kamu dengar itu? Suara nyanyiannya sudah terdengar. Ye, Linglong, cepat masuk ke sana. Kenapa masih buang-buang waktu? Mungkinkah kamu takut dan tidak berani masuk? Aku takut. Aku justru takut kalau nanti hal-hal di dalam sana membuatmu tiada karena ketakutan. Siapa yang takut? Dialah pecundangnya. Aku sama sekali tidak takut. Aku tidak takut. Apa yang perlu ditakutkan? Pasti kamu sedang bermain trik menakut-nakuti. Diam. Apa kamu mau celaka? Jangan berteriak. Orang-orang yang mendengar tangisan dan nyanyian opera itu, semuanya akan segera tiada. Kalau kamu berteriak-teriak seperti sekarang, mereka justru akan pergi lebih cepat. Berhenti bicara omong kosong. Aku lihat kamu itu, hanya pengecut yang tidak berani masuk. Jangan dengarkan, semuanya jangan dengarkan. Jika terus mendengarkannya kalian akan celaka, apalagi yang kalian tunggu. Cepat lari. Kamu telah mengganggu saya mendengarkan opera. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku. Ikutlah denganku mendengarkan opera. Jangan berisik. Aku tidak mau dengar. Lepaskan aku. Gawat, sebenarnya mereka itu manusia atau hantu sih? Apa yang harus kulakukan? Tolong aku, cepat selamatkan aku. Sekarang kamu baru merasa takut? Bukannya tadi kamu cukup berani? Harus sekalikah lari ke sini? Selamatkan aku, Kak. Cepat suruh kakak ipar menyelamatkanku. Karena kamu memanggil kakak ipar, kakak akan menolongmu terlebih dahulu. Kalian berisik sekali. Kalian mengganggu kakak bernyanyi. Kalian semua harus dihukum. Menonton pertunjukan? Kalian semua sudah tiada. Pertunjukan apa lagi yang ingin didengar? Dengarkan saja musik pemakaman ini. Sekarang giliranmu. Beraninya mengganggu nyanyianku? Sampah yang tidak tahu aturan harus dihukum. Linglong, hati-hati. Aturan Ye Linglong adalah siapapun yang membangkang akan dihukum. Kalian semua akan kuhabisi. Kalian harus lenyap, kalian semua harus menemaniku bernyanyi. Ternyata cukup kuat menahan pukulan. Diam di tempat. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang sedang berlagak misterius di sini. Tolong. Selamatkan aku. Mereka datang lagi. Benar-benar merepotkan. Serangan yang bagus. Beri mereka pelajaran yang setimpal. Diam. Wanita itu tidak salah. Kamu terlalu berisik. Ternyata ada bantuan juga. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Linglong, apa yang sebenarnya terjadi dengan benda-benda ini? Mereka tidak bisa dikalahkan ataupun dihabisi. Karena mereka bukanlah roh jahat. Bukan roh jahat? Lalu mereka itu apa? Tidak mungkin mereka itu manusia hidup, kan? Mereka itu juga bukan manusia. Lalu sebenarnya apa mereka itu? Cepat katakan. Dan yang di sana itu apa lagi? Ini, makhluk macam apa ini sebenarnya? Gawat, mereka mencoba masuk ke kota, penduduk dalam bahaya. Linglong, sekarang apa yang harus kita lakukan? Waktunya tidak banyak.
Segera kembali ke kediaman Panglima Besar. Beritahu seluruh kota untuk waspada. Marsial Muda, Master Ye, Nona Mingyue, cepat naik ke mobil. Ya Tuhan, sebenarnya makhluk apa mereka ini? Kenapa mereka sulit dilumpuhkan? Kita harus mencari jalan keluar. Kalau terus begini, seluruh kota akan menjadi kacau. Kenapa di kediaman Panglima Besar pun penuh dengan makhluk-makhluk ini? Jadikan jimat sebagai batas. Singkirkan segala yang jahat. Siwe, apa sebenarnya yang sedang terjadi di luar? Benda-benda itu apa sebenarnya? Mungkinkah bocah Matsumoto itu belum sepenuhnya tiada dan kembali lagi untuk menghancurkan kota Fengyuan? Matsumoto sudah hangus tersambar petir langit. Dia sudah benar-benar tiada. Tapi komplotannya masih ada. Rencana jahat 9 krisan Jepang sudah lama menyusup ke kota ini. Kejadian malam ini hanyalah bagian dari rencana mereka. Apa? Orang-orang 9 krisan masih ada? Apa mungkin di kota kita ada pengkhianat yang menjadi mata-mata bagi mereka? Bukan di kota, tapi di kediaman jenderal ini. Mana mungkin? Kediaman jenderal dijaga sangat ketat. Semuanya adalah saudaraku yang telah ikut bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ada pengkhianat 9 krisan? Karena Anda begitu yakin, ikutlah dengan saya ke suatu tempat agar semuanya menjadi jelas. Anda lihat sendiri, beberapa tempat yang terbakar ini, di mana saja itu. Ini gudang pangan di selatan kota, gudang amunisi di barat kota, dan pabrik air di utara kota. Gudang pangan, gudang amunisi, dan pabrik air, semua ini adalah tempat yang sangat vital bagi kota Fengyuan. Bagaimana bisa seperti ini? Semua tempat ini dijaga ketat oleh pasukan besar. Bagaimana mungkin terbakar secara bersamaan? Itu seharusnya Anda tanyakan pada diri Anda sendiri, Tuan Besar. Anda mencurigaiku? Aku, Huo Zhenbang, sudah menjaga kota Fengyuan selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin aku menjadi pengkhianat yang membantu sampah dari timur? Aku tidak mengatakan Anda pengkhianat. Aku hanya ingin bertanya, di mana Anda meletakkan peta pertahanan kota-kota Fengyuan? Gawat. Kali ini benar-benar gawat. Ayah, Sialan. Sepertinya benar-benar ada pengkhianat di dekatku. Selain aku, peta pertahanan kota itu hanya diketahui lokasinya oleh beberapa orang kepercayaanku saja. Siapa sebenarnya yang begitu bernyali dan sangat lancang sampai berani bekerja sama dengan 9 krisan dari timur? Sekarang apa yang harus dilakukan? Peta pertahanan kota sudah hilang. Di dalam kota sedang dalam kekacauan. Dan pengkhianatnya masih bersembunyi di kediaman ini. Jika orang-orang dari Sekte Jiuju menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kota, maka tamatlah riwayat kota Fengyuan. Itu mudah. Pengkhianat bisa sembunyi untuk sesaat, tapi tidak bisa selamanya. Cukup temukan saja orangnya. Kamu punya caranya? Cepat katakan. Apapun caranya, selama bisa menemukan pengkhianatnya, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Mari kita selesaikan masalah ini dari sumbernya. Kamu benar-benar? Linglong, kenapa kamu melukai ayahku? Melukainya? Wo Siwe, kamu harus sadar, nyawanya itu aku yang menyelamatkannya. Sekarang aku ingin menghabisinya. Memangnya ada yang salah? Linglong, bagaimana bisa kamu menjadi sekejam ini? Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Ye Linglong, sudah kubilang kalau kamu itu penipu. Berani sekali kamu berani melukai Marsekal. Mungkinkah kamulah mata-mata dongeng yang sebenarnya? Kamu menyelamatkan Marsekal hanya untuk mendapatkan kepercayaan lalu mencuri peta pertahanan kota? Kami keluarga Hu memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kalian semua tidak mau mendengarkanku, malah bersikeras mengatakan dia adalah guru suci. Sekarang lihatlah, dia ingin menghabisi kita semua. Linglong, kamu mendekatiku. Mendekati keluarga Huo. Apakah benar-benar demi peta pertahanan kota?
untuk menghancurkan kota Fengyuan? Wo Siyue, kamu benar-benar bertanya, apakah ini benar? Ayahmu adalah pelaku sebenarnya yang membuat kakekku tiada. Dulu dia yang memaksa kakekku untuk mengubah nasibnya secara ajaib, hingga menghabiskan seluruh sisa tenaga kakekku, dan akhirnya membiarkan kakekku tiada. Waktu itu aku menyelamatkannya, menyelamatkan kalian. Keluarga Huo, benar-benar sebuah kesalahan besar. Aku sungguh bodoh, bisa-bisanya sampai sekarang baru menyadari wajah asli kalian. Keluarga Huo. Tidak, bukan seperti itu. Linglong, aku tidak mencelakai kakekmu. Si Yue, cepat habisi dia. Dia mengkhianati kepercayaan kita semua. Hanya demi mencuri peta pertahanan kota, dia adalah mata-mata Jepang yang sesungguhnya. Benar, habisi dia. Dialah orangnya. Dia sudah menghabisi jenderal dan berniat menghancurkan keluarga Huo kita, serta menghancurkan kota Fengyuan. Sudah kubilang dia bukan orang baik-baik, kalian saja yang tidak mau dengar. Sekarang lihatlah, jenderal sudah tiada, kita semua akan hancur. Kenapa kamu melakukan ini? Aku sangat mempercayaimu. Linglong, jangan salahkan aku. Marsial muda, dia sudah tiada. Sungguh lucu sekali kalian semua sekelompok orang bodoh. Huo Zhenbang sudah tiada, Ye Linglong juga sudah tiada. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Lausan, apa kamu sudah gila? Panglima baru saja tiada. Bagaimana bisa kamu masih tertawa? Kamu, apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Apa maksudmu kami semua telah kamu tipu? Lancang. Siapa yang kamu panggil Lausan? Aku bukanlah selir ketiga dari keluarga Huo kalian. Aku adalah prajurit kekaisaran Jepang yang agung. Kamu pikir kamu pantas menjadi saudaraku? Sekarang, Huo Zhenbang sudah tiada, Ye Linglong juga sudah tiada, peta pertahanan kota juga ada di tanganku. Kota Fengyuan sebentar lagi akan menjadi milik kekaisaran Jepang sepenuhnya. Ternyata kamu adalah pengkhianat yang sebenarnya. Kamu yang mencuri peta pertahanan kota. Kamu juga yang merencanakan jebakan untuk Linglong. Kalau memang iya, lalu kenapa? Salah kalian sendiri karena telah menghabisi kakak kandung tercintaku. Kakakmu? Kakakku adalah Ichiro Matsumoto, kalian semua berandalan, kalian yang telah menghabisinya. Kalian pikir karena dia sudah tiada, kalian bisa menghancurkan kejayaan kekaisaran Jepang Timur kami? Kau ternyata adik dari Matsumoto? Ibu. Diam! Aku bukan ibumu. Namaku adalah Sakurako Matsumoto. Aku tidak mungkin melahirkan putri yang bodoh sepertimu. Di mana kau sembunyikan selir ketiga yang asli? Tentu saja sudah dihabisi. Setelah kau melenyapkan selir ketiga, kau bersembunyi di tempat keluarga Huo kami, lalu merencanakan semua ini? Tepat sekali. Hanya saja aku tidak menyangka, ternyata kalian sebodoh ini. Aku hanya membuat sedikit adu domba untuk membuat kalian saling menyerang dan menghancurkan diri kalian sendiri. Kalian sungguh sangat mudah ditipu. Aku hanya pergi ke ruang piano Universitas Fengyuan, memainkan sebuah lagu pengantar tidur, lalu menghipnotis si bodoh Ye Linglong itu. Aku sengaja memberinya ingatan palsu, membuatnya benar-benar yakin bahwa Huo Zhenbang adalah pelaku yang mencelakai kakeknya, agar dia menghabisi Huo Zhenbang terlebih dahulu. Dan kau Huo Siyue telah melenyapkan orang yang paling kau cintai dengan tanganmu sendiri. Bagaimana rasanya? Apa rasanya sangat menyakitkan? Apa kau merasa lebih baik mati saja? Rasa sakit ini sama persis seperti saat aku kehilangan kakakku. Aku ingin membuat kalian merasakannya juga, dikhianati oleh semua orang, dan merasakan penderitaan yang luar biasa. Apa kamu tidak merasa terlalu cepat untuk bersenang-senang? Kamu masih hidup. Nona Matsumoto, maaf sudah membuatmu kecewa. Aku juga masih hidup. Kalian berani sekali merancang rencana untuk menipuku. Jika tidak begini, mana mungkin bisa membuat mata-mata yang bersembunyi di kediaman panglima besar sepertimu mengakui identitasmu dengan sukarela. Meskipun cara kamu ini bagus, jangan gunakan lagi lain kali. Aku percaya pada kemampuan menembakmu, bahwa kamu tidak akan melukaiku. Karena kalian semua belum tiada, maka aku akan menghabisi kalian semua. Aku akan membalaskan nyawa kakakku pada kalian. Kakakmu saja bukan tandinganku, apa kamu juga datang kemari hanya untuk mengantarkan nyawa? Tolong aku. Di luar penuh dengan hantu, banyak sekali mayat hidup. Mereka hampir menerobos masuk. Kalian orang Jepang, apakah semuanya tidak menjaga kebersihan seperti ini? Menyingkir kalian semua. Siapapun yang berani melangkah maju, akan aku habisi.
Cepat tolong aku. Nona Jiang, maaf jika ini menyusahkanmu. Anggap saja hari ini kamu berkorban demi negara. Tenang saja, aku akan memakamkanmu dengan layak. Biarkan dia lari. Dia sekarang hanyalah orang yang tak punya tempat tujuan. Kita harus bereskan monster-monster di kota itu dulu. Jika tidak, rakyat yang akan jadi korbannya. Tunggu sebentar. Kalian, tunggu sebentar. Apa? Mungkinkah kamu juga mata-mata Jepang dan ingin menghalangi kami? Bukan itu. Saya bukan mata-mata. Saya cuma ingin bilang pada kalian, di luar sana sangat berbahaya. Kalian berhati-hatilah. Setelah kalian kembali nanti, aku akan segera menyiapkan pesta pernikahan kalian. Anak-anakku, pergilah. Jaga kota Fengyuan dan jaga rumah kita. Linglong, bagaimana Anda tahu kalau Sakurako Matsumoto itu adalah penyusupnya? Dia menyamar dengan sangat baik, sudah begitu lama tinggal di rumah ini, tapi kita sedikit pun tidak menyadarinya. Aku pun heran. Kapan kiranya dia habisi selir ketiga yang asli untuk mengambil alih posisinya? Saat dia membawa Huo Mingyue kembali ke kediaman Panglima Besar dari rumah orang tuanya, dia sudah menguasai tubuh selir ketiga. Aduh, kasihan selir ketiga, nanti harus pastikan dia masuk ke makam leluhur dan dimakamkan dengan layak. Saat dia berada di kelas piano Universitas Fengyuan dan mencoba menghipnotisku dengan bermain piano, aku mulai merasa ada yang aneh. Kakekku tidak pernah memanggilku cucu manis. Beliau hanya akan memanggilku si pembuat onar, termasuk wanita yang mengenakan kostum drama di sekolah dan mengendalikan murid-murid seperti boneka itu. Itu juga adalah dirinya yang sedang menyamar, kerap berlatih ilmu hitam, buat kuku-kukunya menjadi sangat beracun. Lalu, jika dia adalah adik perempuan dari Ichiro Matsumoto, berarti dia juga pengikut 9 krisan? Benar sekali. Terlebih lagi, ilmu hitamnya bisa mengubah orang yang hidup menjadi monster setengah manusia, setengah mayat. Sama seperti yang ada di bawah ini. Seperti mayat hidup, tidak memiliki kesadaran diri dan hanya mengikuti kendalinya. Di Universitas Fengyuan, murid-murid yang dikendalikan itu juga bernasib sama. Setelah diubah olehnya, kondisi mereka bukan manusia pun bukan hantu, hidup enggan mati pun tak mau, hanya bisa diperalat olehnya. Master Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini semua adalah rakyat kita di kota Fengyuan, dan jumlah mereka terus bertambah. Jika ini terus meluas, seluruh wilayah kota Fengyuan akan dikuasai oleh mereka. Untuk membuat orang-orang ini kembali normal dan menghentikan bencana ini, hanya ada satu cara. Apa caranya? Dasar dari ilmu hitam Sakurako Matsumoto, semuanya terletak pada senjata pusakanya. Benda itu adalah sumber kekuatannya dalam mengolah ilmu hitam. Selama kita bisa menemukan dan menghancurkannya, rakyat yang telah dimurnikan ini bisa segera pulih kesadarannya. Jadi itu adalah sebuah senjata pusaka? Dia dan Matsumoto sama-sama anggota 9 krisan, tapi kenapa ilmu hitamnya bisa berbeda? Itu berbeda. Formasi sihir itu berfokus pada keseimbangan alam dan keselarasan posisi. Baik itu formasi pembawa sial atau keberuntungan. Jika titik pusat formasinya dihancurkan, maka formasi itu akan sirna dengan sendirinya. Tapi Sakurako Matsumoto mengandalkan senjata pusakanya untuk menampung aura jahat. Dia menggunakan saripati darah untuk mengendalikan makhluk hidup. Ilmu hitam semacam ini terlihat sangat hebat, padahal sebenarnya memiliki kelemahan yang sangat besar. Asalkan senjata pusakanya dihancurkan, maka ilmu hitamnya akan menjadi sia-sia belaka. Lalu bagaimana cara kita mencarinya? Kota Fengyuan ini sangat luas, bukankah ini sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami? Tidak perlu sesulit itu, aku tahu di mana senjata pusaka itu berada. Ternyata benda itu ada di sini. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Siapa yang menyangka kalau dia akan menyembunyikan pusaka sepenting ini di tempat yang sebelumnya pernah kita datangi? Lihatlah, itu adalah senjata pusaka milik Sakurako Matsumoto. Kostum itu, sepertinya benda itu hidup. Cui, wanita ini ternyata menggunakan barang dari Cina kita sebagai alat ritual, benar-benar tidak tahu malu. Orang Jepang memang sudah lama mengincar kebudayaan Cina kita, hanya bisa meniru saja, tapi hasilnya sangat aneh. Pantas saja terlihat sangat aneh, seperti makhluk hidup. Kostum opera ini telah dia olah selama bertahun-tahun dengan darah dan ilmu hitam. Ini bukan lagi sekadar pakaian biasa. Di dalamnya tersimpan sebagian besar aura jahatnya. Karena kostum inilah, dia bisa mengendalikan sekaligus begitu banyak manusia dan boneka.
Pergi, habisi benda itu. Selesai. Kembali ke kota. Cepat lihat, mereka semua sudah kembali normal. Gawat, itu suara meriam. Orang Jepang sedang menyerang kota. Ternyata ini adalah sisa-sisa penjahat yang pernah aku basmi. Mereka bekerja sama dengan orang Dongying untuk menyerang kota. Berandal-berandal ini, aku akan menghabisi mereka semua. Linglong, hati-hati. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Orang Dongying ternyata memanfaatkan kekacauan di kota untuk menyerang. Sepertinya ini sudah direncanakan sebelumnya. Saudara-saudaraku, kota Fengyuan adalah rumah kita. Jangan biarkan para pengecut Dongying dan pengkhianat melangkah masuk ke sini. Sedikit pun. Siap. Jika aku kembali dalam keadaan selamat, apakah kamu bersedia menikah denganku? Marsial muda, gawat, Marsekal terluka akibat ledakan meriam di gerbang kota. Linglong, tunggulah aku, kamu harus menungguku kembali. Rensen, cepat ke sini. Dasar bajingan-bajingan ini, beraninya kalian saat aku sedang menyerap energi di luar kota, mengganggu kota Fengyuan? Ye Linglong, dasar wanita kejam, kamu sudah menghancurkan pusaka sihir utamaku, aku akan menghabisimu. Cui, ilmu sihir Huaxia kami digunakan untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan, bukanlah alat untuk berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh sampah Jepang sepertimu. Ini adalah Rot Bonvine. Tubuhmu akan hancur jika sampai menyentuhnya. Hati-hati. Bajingan ini punya banyak trik kotor. Lihat bagaimana Bibi akan membereskannya. Hahaha, Rod Bonfire milikku diciptakan dari 100 macam racun. Tanaman tidak berguna milikmu tidak akan bisa menahannya. Hari ini, aku akan membiarkanmu dan kota Fengyuan ini hancur lebur menjadi debu untuk membalaskan dendam kakakku. Ginseng kecil, tunjukkan kekuatanmu padanya. Lihat saja. Wahai tanaman Huaxia, dengarkan perintahku. Lindungi tanah airku dan musnahkan segala kejahatan. Tidak, tidak mungkin. Jadi Rot Bonvine ini adalah hasil olahan meridianmu sendiri dengan menggunakan ilmu terlarang. Asalkan tanaman merambat ini dihancurkan, maka meridianmu juga akan ikut terputus, dan nyawamu perlahan akan menghilang. Ye Linglong, aku tetap tidak akan melepaskanmu meski sudah tiada. Kekaisaran Dongying pun tidak akan memaafkanmu. Wanita kejam, sekarang kamu tahu betapa hebatnya ilmu Huaxia kami. Ilmu kalian hanyalah trik murahan. Beraninya kamu datang kemari untuk pamer kemampuan di hadapanku. Kamu, masih berani melawan? Rensen, habisi dia sepenuhnya. Jangan biarkan ada masalah lagi di masa depan. Aku sudah menantikan kata-katamu ini. Guru, Anda menghabisiku? Kamu sudah memalukan kekaisaran Dongying, benar-benar pantas tiada. Sekte
Senyin keluarga Ye. Masalah ini akan aku ingat. Cepat sekali, tidak bisa mengejarnya. Siapa sebenarnya dia itu? Dialah sosok misterius yang menyelamatkan Sakurako Matsumoto di gedung pertemuan waktu itu. Orang ini pasti tokoh kunci dari 9 krisan. 9 krisan? Untuk apa orang itu lari tadi? Kenapa dia tidak turun saja dan bertarung? Yang tadi itu hanyalah bayangannya saja. Tidak berani muncul secara langsung. Hanya berani bersembunyi di kegelapan dan main curang. Benar-benar tidak punya nyali. Lupakan dulu tentang konspirasi mereka. Kita harus menyelamatkan orang terlebih dahulu. Sekelompok sampah tak berguna. Huo Siyue, bagaimana keadaanmu? Apa lukanya sangat parah? Aku tidak apa-apa. Hanya luka kecil saja. Di sini terlalu berbahaya. Aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu kembali ke Sekte Shenyin. Aku tidak mau kembali. Aku ingin tetap di sini, bersama dirimu. Aa. Aa. Letakkan senjata dan menyerahlah. Maka nyawamu akan diampuni. Jika tidak, jangan harap ada yang selamat. Ingin kami menyerah? Bermimpilah. Arga? Pak Nyonya sudah datang. Kota Fengyuan adalah rumah bagi kita semua. Tidak ada alasan untuk hanya diam dan bersembunyi saat melihat rumah kita dibakar dan dirampok. Benar sekali, sampah-sampah Dongying ini aku akan mempertaruhkan nyawa untuk menghabisi kalian. Jika kaum wanita saja berani maju, kita sebagai laki-laki tidak boleh jadi pengecut. Lawan penjahat-penjahat itu. Benar, Kota Fengyuan adalah rumah kita. Jangan pernah berikan tempat ini pada sampah-sampah Dongying. Lawan, lindungi Kota Fengyuan. Penjajah telah berhasil dipukul mundur. Saudara-saudara dan warga Kota Fengyuan, pertarungan hari ini, kita memang kehilangan terlalu banyak hal, tapi kita tidak kalah. Dengan seluruh jiwa dan raga, kita telah menjaga tempat tinggal kita, menjaga tanah Huaxia ini. Para penyusup itu, mereka mencoba menguasai negeri kita, serta mencelakai saudara-saudara kita, tapi putra-putri Huaxia tak akan pernah kehilangan keberanian untuk membela negara. Jika hari ini kita sanggup memukul mereka mundur, maka besok kita pun bisa mengusir mereka sepenuhnya dari Huaxia. Marsekal Huo benar. Kita tidak boleh kalah. Ayo lindungi Kota Fengyuan. Usir para penyusup itu. Kali ini Kota Fengyuan menderita luka yang cukup parah. Aku khawatir mereka akan memulihkan diri, lalu datang menyerang kembali. Semua orang sudah mempertaruhkan nyawa demi menjaga rumah mereka. Aku pun tidak boleh tinggal diam. Apa yang ingin kamu lakukan? Itu adalah kultivasi 100 tahunmu. Ini bisa merusak kekuatan dasar yang kamu miliki. Kultivasi 100 tahun itu bukanlah apa-apa. Anggap saja aku sedang tidur lama. Gadis kecil, jangan menangis. Sampai jumpa lagi. 100 tahun mendatang. Lapor Marsekal Zhang, ada berita darurat. Tiba-tiba muncul sosok jahat di dalam kota Dongbei. Makhluk tersebut terus mencelakai penduduk setempat, melakukan segala macam kejahatan. Kami memohon Master Ye segera menuju ke sana. Selama sosok jahat itu tidak dimusnahkan, rakyat tidak akan pernah merasa damai. Apakah Anda bersedia pergi bersama saya? Aku Huo Siyue akan menemanimu sampai akhir. Ayo kita pergi ke kota Dongbei.